Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perusahaan akan mempekerjakan karyawannya ke jenjang internasional, maka calon karyawan baru tadi harus dibekali dengan orientasi dan juga pelatihan. Adapun orientasi adalah proses dasar karyawan untuk bisa mengetahui tata cara dan sistem pengorganisasian pada perusahaan yang akan dia bekerja nanti. Setidaknya ada 4 orientasi yang harus diketahui yang harus dipelajari oleh calon karyawan baru, yaitu yang pertama, membantu karyawan, membuat karyawan merasa diterima dan menjadi bagian dari tim. Yang kedua, yaitu membuat karyawan memberikan informasi-informasi penting sehingga pada saat seorang karyawan ini tadi telah bekerja di perusahaan yang akan diterima, dia tidak kewalahan dalam mengerjakan apa yang akan dikerjakannya nanti. Yang ketiga, membuat karyawan ini mengetahui tentang organisasi secara luas seperti visi, misi, dan kultur serta value sebuah perusahaan tersebut. Yang terakhir ialah membantu karyawan supaya bisa bersosialisasi dengan perusahaan yang akan dia bekerja nanti. Baiklah, setelah melakukan orientasi, maka calon karyawan baru ini tadi akan dilaksanakan pelatihan, yang mana pelatihan ini untuk meningkatkan skill dari karyawan baru ini supaya pada saat telah bekerja nanti dia ini sudah bisa melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak kewalahan dengan informasi-informasi dasar, serta bisa bekerja dengan baik. Baiklah, dalam hal ini kita akan mengambil contoh, yaitu perusahaan yang biasa mempekerjakan karyawan keluar, yaitu kantor TKI. Ya, kantor TKI ini telah melakukan pengecekan atas karyawan yang akan bekerja dengan mereka, maka akan dilakukan orientasi dan juga pelatihan. Jadi ketika mereka sudah bekerja, mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik dan tidak mengecewakan instansi yang akan menerima mereka. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 1710602042. Agar tercapainya keberhasilan di luar negeri, maka perlu pelatihan dan orientasi. Pelatihan di sini merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di dalam dunia kerja. Pelatihan memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan lebih cepat dan efektif. 2. Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. 3. Untuk mengembangkan perilaku sehingga kemampuan untuk bekerja sama antar karyawan. Selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi di sini adalah pembekalan kepada karyawan yang baru dengan memberikan informasi dasar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan. Orientasi karyawan dilakukan dengan tujuan untuk membantu karyawan agar dapat bekerja sama dengan baik serta mencapai tujuan perusahaan. Seperti yang terjadi pada setiap organisasi, baik internasional maupun tidak, pelatihan dan orientasi merupakan faktor penting bagi kesuksesan sumber daya manusia. Orientasi mencakup pengenalan terhadap bahasa, budaya, kondisi hidup, maupun sejarah yang berbeda. Jadi, karyawan harus dapat beradaptasi dengan situasi yang baru untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja, yaitu dengan melakukan pelatihan. Misalnya meningkatkan kualitas, meningkatkan kreativitas, meningkatkan skill, mengembangkan inovasi-inovasi baru untuk memajukan perusahaan, dan lain-lain sebagainya. Jadi, bagi karyawan baru, orientasi saat awal masuk kerja sangatlah penting untuk mengarahkan dirinya dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sedangkan program pelatihan untuk mendorong karyawan agar dapat mengasah kemampuan yang dimiliki
sehingga mencapai tujuan dan strategi perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu orientasi? Orientasi ialah perkenalan karyawan terhadap perusahaannya itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas karyawan itu. Apa saja manfaat dari orientasi itu? Manfaat dari orientasi itu yang pertama ialah mengenali seluruh karyawan, staf, struktural dari perusahaan itu. Karena mengapa? Biar kita tahu bagaimana cara kinerja di perusahaan itu sendiri. Yang kedua, mengenali visi dan misinya. Karena kenapa? Karena visi dan misi itu adalah tujuan dari perusahaan. Bagaimana kita sesuai cara kerja kita dan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, memahami hubungan kerja terhadap bagian-bagian di dalam perusahaan itu sendiri. Setelah kita mengenali orientasi struktural yang ada di perusahaan, kita mengalami namanya pelatihan. Apa itu pelatihan? Pelatihan ialah proses yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Apa saja manfaat dari pelatihan itu sendiri? Yang pertama, mengembangkan keterampilan individu. Yang kedua, menambah wawasan pola pikir karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerjasama antar karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika perusahaan ingin mempekerjakan karyawan ke tahap internasional, maka perusahaan wajib membekali karyawannya dengan pelatihan dan orientasi. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pelatihan dan pelatihan wajib seperti apa yang dibutuhkan oleh karyawan. Pelatihan merupakan metode yang digunakan untuk memberikan keterampilan yang karyawan butuhkan dalam melakukan suatu pekerjaan. Ada 5 jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh karyawan. Yang pertama itu pelatihan orientasi. Pelatihan ini dilakukan untuk memperkenalkan budaya perusahaan, lingkungan perusahaan, visi misi perusahaan, dan tujuan perusahaan. Yang kedua itu pelatihan tim. Pelatihan ini dilakukan agar karyawan dapat memahami dengan jelas apa peran mereka dalam tim tersebut. Yang ketiga yaitu pelatihan kemampuan teknis. Pelatihan ini dilakukan agar karyawan dapat memahami bagaimana mereka mengerjakan tugas pekerjaan mereka dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu pelatihan pengembangan soft skill. Pelatihan ini dilakukan agar karyawan dapat membangun budaya kerja yang lebih efektif dan efisien. Yang kelima yaitu pelatihan bahasa. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan karyawan dalam melakukan komunikasi bahasa asing. Selanjutnya orientasi. Orientasi merupakan informasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya tentang apa saja peraturan-peraturan dalam perusahaan. Ada 4 jenis orientasi, yaitu yang pertama yaitu sambutan. Orientasi ini disesuaikan dengan budaya perusahaan. Ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat casual. Apapun cara yang digunakan merupakan kesan yang baik untuk karyawan. Yang kedua itu office tour atau pengenalan. Orientasi ini dilakukan agar karyawan dapat memahami pekerjaan apa yang mereka lakukan dan kepada siapa ia bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu peraturan perusahaan. Setiap perusahaan memiliki peraturan kerja yang berbeda-beda, yang dimana peraturan tersebut harus ditaati oleh karyawan agar produktivitas tetap terjaga. Yang keempat itu agenda perusahaan. Setiap karyawan akan mendapatkan target kerja, yang dimana mereka harus menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu dengan adanya program pelatihan dan orientasi dapat lebih mengoptimalkan kinerja karyawan sesuai dengan keinginan dan harapan perusahaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarina, NIM 1710602062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai orientasi dan pelatihan yang akan diberikan kepada MSDMI ketika dipekerjakan ke luar negeri.
Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian orientasi dan pelatihan itu sendiri. Orientasi merupakan upaya pelatihan dan pengembangan bagi para karyawan dengan memberikan informasi mengenai perusahaan, rekan kerja, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan pelatihan yaitu upaya untuk memperbaiki keterampilan-keterampilan dan perilaku karyawan pada saat ini. Ketika perusahaan ingin memperkerjakan karyawannya ke luar negeri, maka perusahaan harus membekali karyawannya dengan pelatihan tentang cara menangani tantangan yang berkaitan di negara asing. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada para karyawan sehingga para karyawan dapat beradaptasi di tempat kerjanya. Adapun pelatihan dan orientasi yang dimaksud antara lain yaitu pelatihan keterampilan antar kebudayaan, yaitu bagaimana gaya-gaya negosiasi dengan negara dan budaya yang berbeda. Yang kedua yaitu penyesuaian gaya hidup, misalnya bagaimana menangani sistem-sistem transportasi dan belanja serta ketersediaan makanan di sana. Yang ketiga yaitu kebiasaan-kebiasaan lokal, misalnya bagaimana pola perilaku masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu studi-studi lapangan, misalnya bagaimana lingkungan sekitar, politik, serta agama. Yang kelima yaitu rencana repatriasi, misalnya bagaimana membina hubungan yang baik dengan kantor asal dan bagaimana mengidentifikasi penugasan yang tepat sebelum ekspatriat kembali ke negara asal. Dan yang terakhir yaitu strategi pembelajaran bahasa, baik sebelum berangkat maupun setelah ekspatriat kembali ke negara asalnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai orientasi dan pelatihan yang akan diberikan kepada MSDMI ketika akan dipekerjakan ke luar negeri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaliza, NIM 1710602066. Di sini saya akan bahas bagaimana cara mengorientasikan dan melatih karyawan baru agar tercapainya keberhasilannya di luar negeri. Pertama, saya akan bahas definisi dari orientasi. Orientasi adalah pengembangan dan pelatihan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi tentang perusahaan, pekerjaan, maupun kelompok kerja. Sedangkan definisi dari pelatihan adalah proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Mengorientasikan dan melatih karyawan pada penugasan internasional, memberikan orientasi dan latihan yang dibutuhkan untuk keberhasilannya di luar negeri, dengan memberi pelatihan khusus yaitu 1. Berfokus pada dampak perbedaan budaya. 2. Mempunyai tujuan untuk membuat para partisipan memahami bagaimana sikap positif atau negatif terbentuk dan sebagaimana hal itu mempengaruhi perilaku. Yang ketiga, memberikan pengetahuan faktual tentang negara tujuan. Dan keempat, meningkatkan keterampilan seperti bahasa, keterampilan penyelesaian, dan adaptasi. Di luar kebutuhan pelatihan khusus ini, para manajer luar negeri terus membutuhkan pelatihan dan pengembangan, misalnya di IBM. Pengembangan meliputi penugasan rotasi yang mengizinkan manajer luar negeri untuk berkembang secara profesional sebagai tambahan untuk mengembangkan keterampilan manajer. Aktivitas pengembangan manajer internasional juga dapat memberi dampak yang lebih terlihat pada para manajer dan perusahaan. Sebagai contoh, penugasan rotasi dapat membantu keputusan dibuat secara lebih tepat guna, seperti mengikuti aktivitas seminar. Mereka juga dapat membantu memberikan konsistensi tujuan yang dapat meningkatkan pengendalian dengan mengembangkan sekumpulan nilai, standar, dan budaya perusahaan menyatu. Manfaat dari pengorientasi dan pelatihan karyawan untuk penugasan internasional adalah 1. Untuk dapat membantu karyawan menghindari kejutan kultural dan menyesuaikan diri lebih baik dengan lingkungan baru mereka. 2. Mendorong perbaikan kontrol atas operasi global dengan membangun satu kultur perusahaan yang disatukan.
Yang ketiga, membuat para manajer hendaknya lebih konsisten tunduk terhadap nilai-nilai, kebijakan, dan sasaran. Begitu mereka kembali dari luar negeri. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.